Salam toleransi Indonesia. Ada 4 hal yang sebetulnya jika kita urut mengenai bagaimana dinamika saat ini. Pertama, apa yang disebut dengan kekuasaan, baik itu kekuasaan masa lampau, kekuasaan saat ini, atau kekuasaan yang ke depan. Kenapa masa lampau? Masa lampau itu adalah orang-orang yang pernah berkuasa lalu ingin kembali berkuasa, atau setidaknya legasi yang pernah mereka bangun itu ternyata dibandingkan dengan kondisi saat ini, rakyat sudah tahu menilai bahwasanya oh ternyata yang masa lampau itu atau rezim yang lalu-lalu itu kualitasnya seperti ini. Kita bisa tahu membanding-bandingkan baik kinerjanya, baik pencapaian hasilnya, terus dampaknya terhadap rakyat. Nah, kemudian apa yang terjadi pada rezim saat ini, rezim Jokowi? Mereka tidak segan-segan untuk menggoncang, menggoyang, agar apa? Agar tidak jauh atau tidak terjadi disparitas yang terlalu jauh, terlalu timplang antara pencapaian hasil kekuasaan masa lalu dengan saat ini. Nah, maka hal itu dia goyang melalui kekuatan oposisi, baik di parlemen, kemudian isu-isu yang dibangun, kemudian lagi pencapaian hasil-hasil yang sekiranya mampu mereka goncang, entah itu dibangun isu hoak apa segala macam. Nah, ketiga, bagaimana merebut kekuasaan yang akan datang. Ini juga faktor terpenting ya. Dari sekarang aja kita lihat bagaimana menyuarakan 2024, padahal Pilpres 2019 baru aja setahun yang lalu, tapi sekarang sudah ingin membangun babak baru untuk persiapan Pilpres di 2024. Maka eskalasi pemetaan, mapping area apa segala macam zona-zona yang bisa direbut sebagai basis kekuatan, basis kemenangan itu dibangun. Nah, itu ke satu. Nah, kalau saya tadi nomor 1 saya katakan itu bagaimana bicara kekuasaan, maka basis kedua adalah bicara faktor agama. Kalau kita lihat Pilkada DKI itu syarat dengan politik identitas, maka jika kita bicara agama, entah itu faktor lintas agama yang memang mengalami kehebohan di sana sini, ramai di sana sini antara sebutan Islam dan non Muslim, artinya pola pengkapir-kapiran itu faktor lintas agama. Belum lagi dinamika internal di antara Islam sendiri. Ada NU, ada Muhammadiyah yang katanya dibentur-benturkan, kemudian ada lagi Persis, Wahabi di situ, ada lagi Persis di situ. Nah, ini dinamika internal juga ikut memainkan peran. Artinya atmosfer keagamaan sekarang sungguh sangat memanas. Nah, ketiga, faktor yang gak kalah pentingnya, bagaimana kesempatan berusaha. Ini juga kan disparitasnya tinggi. Bagaimana pola-pola yang lalu yang dibangun rezim yang lalu, pola konglomerasi, juga dampaknya buruk terhadap rakyat. Apa yang disebut dengan pendapatan nasional kotor atau GDP, Gross Development Product. Nah, itu kita rasakan bahwasanya hitung-hitungan ala seperti itu, artinya pendapatan konglomerasi tadi dibagi dalam jumlah rakyat yang banyak. Kita tahu itu seakan-akan membentuk satu opini bahwasanya GDP itu tidak real. GDP itu sebuah akal-akalan. GDP itu ternyata dampak UMKM itu nggak mengikat kepada pendapatan masyarakat yang real. Nah, itu pertama. Kedua, kesempatan berusaha, bagaimana perbankan juga mesti melakukan reposisi terhadap penyaluran kredit mereka. Banyak kok pihak bank juga sekarang kalau ingin mencairkan karena dikejar target apa segala macam, sehingga mereka lebih melihat bobot pencairan itu kepada orang-orang yang dianggapnya perusahaan-perusahaan yang dianggapnya mapan, sehingga terjadi
tingkat korupsi yang tinggi, penyalahgunaan yang tinggi, bahkan ada yang melarikan dana ke luar negeri. Rezim-rezim sebelum Jokowi itu kita tahulah ada yang korupsi ada yang 10 triliun, 13 triliun, dulu juga 1,3 triliun. Pokoknya angkanya triliun-triliun, waduh bukan main, ya kan? Nah, itu juga kesempatan kredit juga mestinya pemerintah waspadai itu sebagai rambu-rambu bagaimana kredit itu mesti dikucurkan sebesar-besarnya kepada rakyat, bukan kepada konglomerat. Itu dasar berpikirnya. Nah, kesempatan berikutnya adalah surutnya profesionalitas BUMN kita. Ya, saya katakanlah Waskita, PP, kemudian lagi perusahaan-perusahaan BUMN lainnya, mereka juga sekarang berebut proyek yang tadinya swastanisasi mesti berkembang, mesti mendapatkan proyek-proyek yang nilainya ratusan miliar atau triliunan, semua diambil oleh proyek-proyek pemerintah. Atau saya katakan kebanyakan mereka bermain di sana, masuk ke sana. Oleh karena apa? BUMN kita juga profesionalitasnya diragukan. Mereka malah mencari bagaimana sumber-sumber proyek yang ada itu direbut. Ya, jika itu yang terjadi maka swasta nggak bisa berkembang. Nah, maka peran swasta tadi menjadi surut. Akhirnya apa? Totalitas dari kesatuan yang orang-orang yang tadi kecewa itu bergabung. Sudah lagi ini faktor keempat, apa yang disebut rakyat. Rakyat itu tadi ada yang memang digalang untuk postur dukung mendukung itu dari atas, yang mereka bentuk seakan-akan mereka mengakar kepada rakyat. Sudah itu rakyat juga mencari kesempatan, mencari siapa tokoh-tokoh atau orang-orang yang ingin berkuasa. Mereka membentuk faksi-faksi atau kelompok-kelompok atau ormas-ormas apalah namanya untuk mengusulkan satu nama. Makanya wajar sekarang ada ormas ini, ada ormas apa yang ingin menggolkan atau yang ingin mengorbitkan siapa tokoh yang sekiranya mereka anggap memiliki kualifikasi yang bagus. Nah, demikian 4 tadi saya sampaikan. Semoga ini menjadi perenungan kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi Indonesia.